Mari kita angkat tangan kita sama-sama katakan, aku cinta padamu, Tuhan Yesus. Sama-sama katakan dengan keras, aku cinta padamu, Tuhan Yesus. Aku cinta padamu, Tuhan Yesus. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya percaya Tuhan penuh dengan senyuman. Karena hari ini kita bukan merayakan kita. Kita merayakan perbuatan baiknya. Army of, ya kasih tepuk tangan tuh Tuhan, come on, jangan sungkan. Sering-sering tepuk tangan. Bukan untuk saya, tapi untuk menghargai perbuatannya. Nah, hari ini adalah hari ulang tahun kita ke-6 Army of God. Bisa katakan kanan kirinya dulu enggak? Happy birthday to us. Puji Tuhan. Silakan duduk dulu. AOG, Army of God, bukanlah nama sebuah kebaktian atau sebuah acara atau grup anak muda. Army of God atau AOG adalah Anda dan saya. AOG ini mengandung 1001 cerita. Setiap kita di sini ada sebuah cerita kehidupan yang patut didengarkan, tapi hidup terlalu singkat, tidak mungkin bisa diceritakan semua. Karena itu saya percaya suatu hari dalam hidup yang kekal di sorga akan sangat-sangat menarik sekali, di mana cerita setiap orang akan diberitakan. Di tempat ini, AOG ini, banyak anak muda memperoleh sebuah new start, a new beginning, atau sebuah permulaan yang baru. Sebuah awal yang baru. Tidak sedikit di antara kita punya latar belakang yang cukup buruk. Meskipun sebagian lagi adalah orang baik-baik dari dulu. Tapi di sini kita kenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di sini kita tahu mengapa kita ada di dunia, mengapa kita diciptakan. Di Army of God ini, kita semua punya kesaksian. Kalau saya ambil mikrofon tanya salah satu aja, apa yang telah kamu alami 6 tahun ini? Jadi satu novel pun tidak cukup untuk menampung seluruh ceritamu. Tuhan itu baik. Saya ingin kita untuk melihat bahwa Army of God adalah pekerjaan Tuhan. Ini bukan program manusia. Kita kasih nama supaya tidak tersesat, supaya ada identitas kita di dunia atau di bumi atau di kota Surabaya dan di seluruh Indonesia. Supaya kita bisa share satu DNA. Army of God itu berarti mengapi-apikan diri waktu memuji Tuhan, tidak jaga image, tidak rasa sungkan, tidak maunya cantik sendiri, yang lainnya berkeringatan. Army of God itu adalah sebuah passion, sebuah gairah untuk menjangkau generasi kita. Kita nggak rela, kita diselamatkan, mereka semua binasa masuk neraka, bukan? Saya bukan healer, saya sendiri pun bukan seorang penyembuh. Saya ini disembuhkan oleh Yesus 24 tahun yang lalu. Ketika saya baca Alkitab, saya nggak ngerti apa-apa, tapi I found healing in the scriptures. Saya menemukan kesembuhan di dalam Alkitab ini. Kalau hari ini saya berkhotbah, bukan karena saya hebat, tapi saya ceritakan apa yang saya sendiri telah terima dan rasakan. Army of God adalah sekelompok orang-orang muda yang tidak mau hidup egois, di masa mudanya diserahkan pada Tuhan untuk menjangkau generasinya, untuk menjangkau teman-temannya, bahkan musuhnya. Bahkan musuhnya, ya. Karena kami percaya sebagai AOG bahwa tidak seorang pun layak binasa. Kalau kita hari ini yang sudah kenal Yesus, kalau kita sudah memperoleh pengampunan dosa, mati kita tahu bahwa kita adalah warga negara sorga. Nama kita sudah ditulis di kitab kehidupan. Kalau kita tahu kita nggak layak untuk masuk sorga, dan kita diselamatkan oleh anugerah, maka kita juga berhak untuk percaya bahwa tak seorang pun layak untuk binasa. Karena Yesus sudah mati bagi mereka semua. Itulah sebabnya AOG adalah sekelompok orang-orang yang menjangkau kampus. Army of God adalah sekelompok anak-anak muda yang mungkin dipandang hina oleh teman-temannya fanatik. Lu sok rohani, sok suci, disalah mengerti, nggak apa-apa. Saya lebih baik disalah ngerti oleh 100 orang. Dari 100 orang maksudnya saya rela untuk disalah mengerti oleh 99 kalau saya bisa dipakai Tuhan untuk menjangkau seseorang dan memperkenalkannya kepada Tuhan. Army of God adalah sekelompok orang-orang muda yang bayar harga di masa mudanya. Di sini kita unsung heroes atau pahlawan yang tidak pernah diberi tepuk tangan. Tapi suatu hari di sorga, Alkitab berkata, kita akan bercahaya.
Ku kan bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku kan bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu, AOG rindu selalu bercahaya dalam kemuliaannya. Yang setuju sepakat dengan saya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Come on. Pemimpinmu juga orang-orang yang tahu apa harga itu. Kalau saya ceritakan satu persatu setiap pemimpin yang ada di kursi sekarang, nggak akan habis. Akan mengundang air mata bagaimana mereka berkorban. Korban kita semua tak berarti dibandingkan dengan korban Yesus Kristus. Kita sih masih orang berdosa, berkorban patutlah ya. Tuhan tanpa dosa loh, Dia berkorban untuk kita, mati untuk kita pada waktu kita masih berdosa. Dia udah menerima kita waktu kita masih memberontak. Tapi kami juga tahu apa artinya membayar harga. Saya sendiri memulai melayani Tuhan sejak saya umur 18. Dari orang yang dikagumi oleh teman-temannya jadi orang yang dihindari. Dari orang yang dianggap cool atau keren, saya mulai dapat julukan dari sejak hari pertama saya terima Tuhan. Pendeta lu, dasar pendeta. Saya masih ingat saya ditinggal oleh teman-teman karib saya ketika mereka tahu bahwa sekarang saya beriman kepada Yesus. Saya dihina di kafetaria waktu saya ada di Vancouver, Kanada. Lebih tepatnya teman saya yang ada di Simon Fraser University. Teman saya orang Taiwan, teman baik saya SMA. Saya cerita sama dia kesaksian, hidupku berubah. Saya gak mau ikut-ikutan sama dia lagi, omong kotor. Bicara yang jorok tentang wanita, dia langsung naik ke meja karena dia merasa aku bukan lagi temannya. Sujud-sujud, tunduk-tunduk di depan, di atas meja di kafetaria. Anehnya kalau itu orang lain lakukan itu, mereka pasti disuruh turun. Tapi teman-teman orang-orang di sana nggak suruh turun karena mereka punya common enemy. Mereka nggak suka orang Kristen yang sungguh-sungguh. Itulah spiritnya dunia. Mereka anti Kristus semua. Saya nggak benci sama dia. Saya nggak tersinggung. Saya malu ya malu. Tapi malu saya lebih tersipu. Malu saya bukan karena saya malu, saya bangga saya digitukan. Dia tunduk-tunduk berkata, Father, Father, pendeta, pendeta. Di depan teman-temannya yang lainnya, semua ketawa, fanatik kamu. Kita adalah AOG. Army tidak selalu dimengerti. Ketika kita berperang, banyak yang memusuhi. Tapi our cause, tujuan kita benar. The gospel that saves our generations and the generations to come. Kita adalah sekelompok anak-anak muda yang punya identitas dalam Tuhan. Kita seperti Yeremia, sudah dikuduskan sebelum dilahirkan. Sekalipun kita belum bertobat, dibaptis segala, Tuhan sudah memberi kepada kita agenda. Kita tidak harus hidup untuk diterima oleh dunia. Kita tidak harus menjadi sama dengan ekspektasi mereka. Kita punya panggilan lebih tinggi. Dari firman datangnya. Yang dimateraikan dengan darah anak domba. Kita adalah sekelompok orang muda yang Tuhan pilih. Tuhan pisahkan dari cara hidup dunia yang sembarangan. Bukan berarti kita jadi aneh. Semua pakai jubah. Lalu jalan kemana-mana bilang haleluya. Mungkin kita berpakaian sama seperti anak muda. Pakaian kita tetap tetap trendy seperti hari ini. Zaman dulu, 10 belasan tahun lalu semua orang pakai baggy, sekarang pakai semuanya slim fit. Kita nggak ngikuti, kita nggak ketinggalan zaman kalau hal-hal yang baik, hal-hal yang dapat diterima. Tapi hidup kita di dalam berbeda. Mereka bisa lihat hidup kita di luar, kita nggak ikut-ikutan dosa mereka. Kita menjadi cahaya. Kita adalah sekelompok anak-anak muda yang punya identitas di dalam Tuhan. Army of God. Army of God belongs to God. Does not belong to the world. So shall we not be conformed to the patterns of the world. Karena itu kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia ini. Amin, saudara-saudara. Amin. Amin. Kita mau memenangkan generasi kita. Mereka dulu bilang kita fanatik. Coba lihat, waktu mereka mulai bilang kita fanatik, jumlah kita masih 10. Lihat kanan kirimu berapa ribu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lakon menang terakhir saudara. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita?
dari antara orang-orang yang mencemooh kita lah yang pertama-tama menjadi murid-murid kita. Kalau Anda melihat kanan kirimu sudah berapa ribu, ini adalah akhir pekerjaan Tuhan, Anda salah. Ini baru permulaan. Suatu hari kita semua akan menoleh kanan kiri. Jumlahnya bukan ribu lagi, tapi sudah puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan 1 juta murid pun akan Tuhan berikan. Kalau kita taat, setia, dan percaya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, come on. Kita penuh kasih di dalam attitude, sikap kita. Di dalam melayani, kita servant leadership atau kepemimpinan hamba. Tetapi dalam semangat kita tak terpatahkan. Kita radikal seperti militer di dalam kita. Tapi dalam hubungan, kita seperti keluarga. Itulah AOG, saudara. Army of God. Siapkan dirimu. Ini sekarang bulan 5. Sebentar lagi bulan 8 dan 9. Akan ada mahasiswa baru. Siapkan dirimu. Ada banyak, Tuhan kirimkan anak muda ke Surabaya karena Tuhan percaya kepada kita. Tahu nggak? Universitas dan sekolah mengira bahwa mereka berhasil promosinya. Tidak. Tuhan terus kirimkan anak muda ke Surabaya dari Indonesia Timur contohnya. Dari mana-mana untuk sekolah di sini itu karena Tuhan melihat di sini ada kegerakan anak-anak muda. Dengar gitu harusnya tepuk tangan. Dan nanti tengah tahun ini Tuhan akan kirimkan banyak calon mahasiswa ke Surabaya. Pertama memang untuk sekolah, tapi Tuhan punya rencana ganda, pedang bermata dua. Tuhan ingin mereka bergabung sama kita. Mari kita jangkau mereka bukan demi menghitung jumlah atau menghitung kepala. Mari kita jangkau mereka karena hati kita iba. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, agar penginjilan kami bukan basa-basi. Itu saya ganti. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Hubungan kita bukan dijalin dengan atas dasar 3 huruf GBU, God bless you. God bless you, God bless you. Itu basa-basi saudara. We really want to be a blessing to them. Kita tidak mau mereka memberkati mereka supaya mereka bergabung dengan CG kita atau connect group kita atau bergabung dengan kebaktian kita baik Sabtu atau Minggu normalnya di Jalan Cempaka. Sekalian pengumuman. Bukan. Kita mau bergabung dengan mereka karena kita mau mempengaruhi hidup mereka. Karena kita tahu pengaruh jahat yang ada di luar sana. Free sex, narkoba. Itu udah biasa. Belum lagi homoseksualitas. Dunia ini ke arah mana? Sudah biar mereka pun tidak tahu mereka mau kemana mereka mau pergi. Tapi kita tahu. We are a people of the vision of God. We are a people of the word of God. They need us as much as we want them. Mereka membutuhkan kita sebanyak yang seperti kita membutuhkan mereka. Kalau kita menjangkau harus dari hati. Kalau kita berkata Tuhan berkati, taruh hidupmu untuk memberkati mereka. Dan kalau mereka sungguh diberkati, jangan kita di mulut saja, servis di lidah. Kalau kita lihat orang lain diberkati, bagaimana kalau kita bilang GBU sesama cewek nih? Sama-sama nih, yang ini mahasiswa yang duluan, dia sudah semester 7, yang situ semester 1. Kita bilang GBU, alias God bless you, masuklah ke CG kita, connect group kita. Tetapi dia yang dapat jodoh, kita yang jomblo. Lalu kita sakit hati, karena kita gak suka. Orang baru kok dapat upah lebih dari kita, padahal kita dari jam 9 tadi sudah bekerja, dia baru jam 5. Saya iri hati. Dosa Kain, dosa purbakala. Saya tekan dia, saya harap dia nggak jadi ketua CG. Saya berharap kalau dia nanti penginjilan, dia nggak berhasil dapat jiwa supaya jangan semua berkat diambil dia gitu loh. Kok dia itu mencuri lampu sorotku ya? Kalau orang yang berkata begitu, GBU-nya palsu. Because if you're truly a spiritual parent atau a mentor, kalau Anda sungguh-sungguh adalah seorang mentor atau seorang orang tua rohani bagi mereka, saya punya anak. By the way, di sini ada juga tim basketball Gereja Mawar Sharon yang nanti akan diperkenalkan. Kasih tepuk tangan untuk mereka.
Lihat saya dulu. Saya juga suka main basket. Ya. Saya kalau main basket dulu selalu menang, tapi kalau lihat mereka itu kayak saya kalah kalau lawan mereka. Saya selalu menang kalau main. Nah, dan bukan karena saya selalu menang, karena saya suka main. Kalau saya suka main, bukan suka main, saya saya memang suka main basket, tapi lebih suka menang waktu main basket. Saya suka menang, itu sifat saya. Saya maunya menang sendiri. Kalau Anda pernah main sama saya, Anda tahu. Saya nggak bagi bola, jadi kelemahan saya itu tidak pernah pas. Saya ambil sendiri, dijaga 2 orang, saya malah senang. Ayo datang lagi, memang cari perkara. Makanya itu saya terluka. Lututnya segala, gara-gara kurang tahu diri dan kurang tahu usia. Tapi kalau saya main, contohnya, dengan anak saya nggak ngomong begini, jangan disalah ngerti ya. Yang pernah main sama saya, yang saya pernah kalahkan, bukan berarti saya nggak mengasihi Anda. Cuman sama anak kan kita harus ngalah. Kalau saya sama anak saya ngalah. Saya kalau main sama mereka, sesenang-senang saya menang, saya lebih suka melihat mereka menang. Jadi anak saya nggak tahu, jangan beritahu mereka. Ups, mereka ada di sini. Seringkali kalau saya main sebuah game dengan mereka, saya izinkan mereka menang. Karena sukarela saya senang. Dan kalau saya main bersama dengan mereka, sama siapa gitu, saya mau menang bukan untuk saya mau menang supaya dia pulang merasa sebagai pemenang. Saya mau menangkan game itu untuk mereka. Kalau Anda sungguh-sungguh cinta, bukan GBU saja, Anda pasti senang lihat orang doanya dijawab lebih dulu dari Anda. Lebih cepat, lebih hebat. Anda lihat orang lain dipakai Tuhan, Anda bangga. Gak ada orang tua atau koko saja, atau kakaknya yang lihat adiknya atau anaknya mendahului dia, lalu hatinya sedih, hatinya iri, hatinya benci. Gak ada, itu berarti hubungannya tidak sungguh-sungguh. Saya mau beritahu dengan Anda, Army of God itu keluarga. This is a place we call home. Beneran a home. Berapa banyak anak muda di sini nasib anak kos? Berapa banyak dari luar kota contohnya? You really have no home, this is your home. Tapi bagi kita yang dari Surabaya, dan nanti tahun-tahun ke depan pasti lebih banyak lagi yang dari Surabaya, saudara. Amin. Kita ini bukan ministry perantauan saja. Yang perantauan puji Tuhan, yang jauh jadi dekat, tapi yang dekat jangan jadi jauh dong. Yang dari Kalimantan, sekolah Surabaya, Sulawesi, bahkan dari Ambon, dari mana-mana, lihat sekarang jadi anggota AOG, Army of God. Siapa di sini dari luar pulau? Angkat tangannya. Look at that, berapa persen tuh? Kasih tepuk tangan, welcome yang jauh jadi dekat. We love you, we are family. Berapa banyak dari Surabaya, angkat tangannya? Gak mau kalah, cukup saingan. Kasih tepuk tangan untuk mereka juga. 50-50. Ke depan yang Surabaya akan tambah banyak. Dengar baik-baik. Ngomong-ngomong apa itu tadi ya, jadi lupa. Ya segitulah. Tiba-tiba lupa mau ngomong apa sesuatu ya. Jadi, coba katakan kanan kirinya, jangan liatin tambah lupa. Enggak. Maksudnya, saya melihat this is really a home for us. AOG ini sebuah rumah bagi kita. Bagi yang Surabaya, nah ini yang saya ingat sekarang. Oh puji Tuhan. Jangan ajak saya ngomong dulu, supaya saya ngomong dulu. Nanti lupa. Kalau yang di Surabaya, sekalipun kalian punya rumah, punya papa mama di sini katakanlah, gimana pun juga, tidak ada ini, connect group, komunitasmu itu, teman-temanmu itu, tidak bisa menggantikan keluarga pertamamu, papa mamamu, saudara-saudaramu, betul? Tapi demikian pula keluarga pertamamu tidak bisa menggantikan ini. Saling melengkapi, ini adalah spiritual home-mu. Rumah rohanimu. Jadi tolong budayakan sebuah kebudayaan kasih di mana kita melampaui GBU atau God bless you saja. Tolong budayakan sebuah hati yang seperti saudara terhadap satu sama lain. Seperti papa, seperti mama beneran yang tidak memanipulasi anak. Seperti anak kepada orang tuanya, seperti keluarga lah ya pokoknya.
Budayakan sebuah kebudayaan. Kalau kita punya budaya itu, dengar baik-baik Army of God, kita nggak perlu penjangkauan. Listen, kita nggak perlu penjangkauan. Orang datang ke sini karena kesedot dengan budaya itu seperti kena magnet dan tidak mau pergi lagi. Ini bukan firman yang saya siapkan. Saya ngalir saja, sebab saya mau bicara tentang bahagia adalah pilihan. Kan kalian kita sedang dalam seri khotbah bahagia adalah pilihan kan? Saya selesaikan dulu khotbah profetik saya baru ngajar ya. Nanti dengan waktu yang sisa saya akan lanjutkan dengan Filipi pasal 4. Tapi dengarkan baik-baik. Apa yang saya sekarang khotbahkan ini akan mempersiapkanmu dari umur 6 ini sampai 10 tahun umur AOG. Setiap 10 tahun ada suatu operasi besar dari Tuhan. 10 tahun yang genap pertama kali yaitu tahun 2000 ketika revival pertama kali muncul. Bukan namanya Connect Group, bukan namanya Army of God. Asing nama itu bagi kita. Bagi kami, waktu itu namanya pemasa dan remasa, remaja melayani Allah dan sesama untuk yang teen, dan pemuda melayani Allah dan sesama, itu bagi yang mahasiswa. Kebaktian yang hari Sabtu namanya kebaktian remaja, kebaktian pelajar, kebaktian yang minggu itu namanya kebaktian pemuda. Orang-orang dari generasi itu, zaman-zaman itu seperti Kohendra, ya kan? Yang tahu ngikuti, sebagian di sini baru. 10 tahun kemudian kita ke Juanda. Ingat gak? Kita pergi ke Juanda. Apa yang terjadi? Kita adakan kebangunan rohani. 1.250 orang dibaptis waktu itu saya masih ingat. Di lapangan terbuka tempat melanding dan take off-nya pesawat. Itu perkara yang ajaib sampai hari ini menjadi cibiran seluruh bangsa-bangsa. Mereka tahu saya pergi ke Swiss, saya pergi kemana-mana. Orang membicarakan akan hal itu. Apalagi di Asia. Dan sejak saat itu, kita seperti lahir baru setelah lahir baru tahun 2000. Kita menjadi Army of God. Dan khotbah saya sekarang mempersiapkanmu berjalan 4 tahun plus kemudian. Dari 6 tahun plus ini sampai pada waktu kita semua menginjak tahun nanti 2020. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Yang Tuhan sudah sediakan. Mungkin nama kita berubah dari Army of God jadi Armier of God. Kacau itu, Inggris ngaco itu ya. Nggak tahu nanti kita jadi apa, tapi setiap 10 tahun sekali ada suatu visi besar dari Allah kita. Amin, saudara-saudara. Tapi ini PR-nya selama 4 tahun ke depan. Budayakan sebuah kebudayaan kasih. Katakan kanan kirinya, mari kita budayakan kebudayaan kasih, persaudaraan. Ya? Jadi mulai hari ini beneran loh ya. Orang yang berkata GBU harus siap untuk dilampaui oleh orang itu. You want to know what the word blessing truly means? The word bless means increase. God bless you, may God bless you means may God increase you. Tuhan memberkatimu, kata berkat itu bukan harta, berkat itu bukan materi. Materialisme seperti yang banyak orang kira, karena memang banyak orang pikirannya matanya mata duitan. Kata God bless you, Tuhan berkati, itu artinya Tuhan increase kamu. May God bless you more than He has blessed me, artinya may God increase you beyond what I have achieved, what I have received. Biarlah Tuhan memberkatimu, artinya biarlah Tuhan increase kamu melebihi apa yang Tuhan sudah pernah percayakan kepadaku dan apa yang telah kucapai selama ini. Amin. Amin. Siapa di sini bangga menjadi bagian dari pelayanan yang namanya Army of God ini? Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Oh haleluya, jangan stop. Tepuk tangan lama sedikit, sampai tangannya sakit sedikit gak apa-apa. Kita masih muda, come on. Jangan berhenti. Come on, we love this place, bless these people I pray. Haleluya, haleluya. Boleh berhenti. Itu yang saya sebut bahagia pelayanan. Ayo, sekarang saya move on mulai mengajar. Filipi 4, buka sama saya, judulnya bahagia adalah pilihan. Saya mau bicara soal bahagia pelayanan. Filipi 4. Bahagia pelayanan. The joy of ministry. Orang itu seringkali bilang gini loh ya, oh jangan pelayanan-pelayanan doang. Atau ngomong seperti ini. Pelayanan itu jangan diberhalakan apa, aduh sudah jangan dibingungin lah. Pelayanan itu dari Tuhan, itu selalu sukacita. Saya tidak percaya burn out.
Itu bagian dari rencana Tuhan atas pelayan-pelayan Tuhan. Saya tidak percaya burnout selalu atau kekeringan rohani selalu dimulai dengan ada sesuatu yang bocor dalam hidupmu yang bukan pelayanan. Pikiran mungkin. Atau korsleting hubungan. Atau hatinya mulai menyimpan kepahitan. Nggak selalu directly berhubungan langsung dengan ministry itu. Nah nanti kalau orang itu burnout atau ada kering rohani, yang seringkali yang paling visible, mudah dilihat dan disalahkan, dikambing hitamkan, yaitu pelayanan. Kamu mungkin pelayanannya terlalu banyak. No. Roh kita diciptakan untuk melayani, tahukah Anda? Sama dengan tubuh kita untuk olahraga. Tuhan itu ciptakan tubuh ini badannya agak aneh. Kalau saya jadi pencipta, untungnya bukan. Saya pasti ciptakan agar tubuh kalau semakin nggak dipakai, semakin sehat. Kalau semakin dipakai, semakin usang. Padahal enggak. Tubuh itu kalau semakin diolah, namanya raga, akan semakin awet muda. Aneh ya? Sekarang ada jam tangan itu loh, yang memberitahu sudah jalan berapa ribu langkah. Tuhan itu ciptakan reverse, terbalik saudara. Tubuh semakin digunakan, semakin berkuasa. Roh semakin melayani, semakin basah. Tidak semakin kering, jadi saya nggak percaya burnout. Burnout itu adalah bocor dari sesuatu yang bukan karena ministry. Meskipun bisa di dalam ministry, gesekan sama orang contohnya, tapi jangan salahkan pelayanan, itu bisa terjadi di luar, itu keputusan hati orang itu hari itu. I do not believe in burning out. I don't believe it. Salah satu tipu muslihat setan di dalam diri hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja itu burnout. Teologi iblis. Jangan percaya. Karena pelayanan itu bahagia. Bahagia pelayanan. Coba katakan bahagia pelayanan. Bahagia pelayanan. Oke, ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, kayak sanjak ya, kayak puisi. Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Pasal 4 ayat 1 ini, apa artinya? Kalau kita baca ayat gini biasanya kita lalui, kita lewatkan. Karena bagi kita, nggak ada pelajaran di dalamnya, salah. Bahagia pelayanan. Pasal 4 ayat 1 ini menceritakan, meskipun kita nggak tahu yang dimaksud Paulus itu siapa, waktu dia tulis surat ini, tapi dia kenal orang-orang yang kepadanya dia tulis surat, dan orang-orang itu ternyata akrab. Kalau nggak akrab nggak akan bilang, mahkotaku, sukacitaku, saudaraku yang kekasih, dan sebagainya. Nggak akan. Berarti dengar baik-baik. Bahagia kita juga tergantung dengan siapa kita berteman. Oleh karena itu carilah teman pelayanan. Bahagia ada pilihan kan? Salah pilih teman, Anda bisa nggak bahagia loh. Anda pilih teman yang matre, yang melulu bicaranya tentang uang, lu punya apa, gua punya apa, kita sok-sokan. Lama-lama dia akan mencuri sukacitamu, sehingga engkau tidak bisa lagi menikmati apa yang kau punya. Anda akan mulai merasa kurang-kurang melulu. Dan mulai bersungut, menggerutu, membandingkan dengan orang lain dan tidak puas. Tercurilah secuil kebahagiaanmu. Salah berteman dengan orang yang cabul, kalau yang sudah punya rumah tangga, akan mencuri bahagia rumah tanggamu. Anda mulai melihat istrimu tidak lagi ayu. Atau suamimu kalau sudah menikah, kurang melulu. Rasanya nggak puas deh. Rasanya kepingin punya affair. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi bagi orang yang masih single, kalau kita bergaul dengan orang yang cabul, yang ngomongnya porno terus di mulutnya, lama-lama kita akan jatuh dalam dosa. Dan kita akan tercuri bahagia masa depan kita ketika kita kebobolan hamil di luar nikah. Setan itu kan terlalu mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau cowok dengan tidur dengan seorang wanita dulu, tercurilah kebahagiaannya untuk malam pertama. Bagi dia, it's just another sex. Coba lihat, dengan siapa kau berteman, menentukan kebahagiaanmu di takaran apa. Karena itu
Carilah teman sejati dalam pelayanan. Carilah saudara seiman. Perhatikan, bukan cari orang Kristen saja loh ya. Orang Kristen banyaknya banget di masyarakat. Apalagi kalau di Surabaya orang Kristen di mana-mana. Saya tidak sama loh. Mencari teman yang adalah saudara seiman dengan mencari teman yang adalah orang Kristen, itu dua hal yang gak selalu berhubungan. Kalau saya kenal satu orang Kristen di luar sana, dia ke gereja, dia udah dibaptis bahkan, itu anggaplah gereja yang membaptis dia kebobolan. Ya, jangan hakimi gerejanya. Zaman dulu Filipus yang diurapi sebagai penginjil yang dahsyat, juga kebobolan satu orang, si Simon si penyihir itu. Kalau saya punya teman di tempat kerja atau di kuliah, lalu setelah itu teman itu sekalipun orang Kristen notabene kedoknya anak Tuhan, tapi kalau dia ajak saya untuk ngobat, maka hari itu saya hanya punya seorang teman Kristen, tapi dia bukan saudara seimanku, karena imanku melarang aku pegang barang terlarang itu. Bisa mengerti? Punya teman Kristen tidak sama dengan saudara itu satu, iman. Imanmu dan imanku harus satu. Aku takut akan Tuhan, kamu juga, berarti kita seiman. Teman yang menggiringmu kepada kejahatan, peduli amat agamanya apa. Malah justru kalau dia Kristen, malu-maluin saja. Jangan bergaul dengan orang begitu. Dengar baik-baik. Paulus berkata, bahagia adalah pilihan. Memilih teman mengandung kebahagiaan atau musibah. Kalau kamu salah memilihnya. Amin, nangkep ini? Makanya Paulus bisa rasa nggak di ayat 1? Hatinya berbunga-bunga. Kata-katanya pun seperti puisi atau sanjak. Temanku, saudaraku, bersajak gitu. Kelihatan kalau hatinya itu sedang senang. Saya baca ayat 1 aja sudah nggak bisa beranjak ke ayat kedua. Saya turut rasa hati saya melonjak ketika dengar sapaan Paulus kayak gitu. Saya berkata, wow, what a lucky man he is. Orang yang sangat bahagia dia. Orang yang sangat diberkati. Belajar dari Paulus. Dia pilih teman bukan berdasar siapa kaya, siapa tidak, siapa cantik, siapa enggak. Hanya mau berteman dengan anak yang populer saja. Enggak. Saya pilih teman yang saya percaya saya hidupnya bisa memberi dia nilai tambah. Dan dia bisa memberi nilai tambah kepada saya. Itu teman yang ku cari. Dan itu hanya ditemukan di dalam seiman. Kedua, ayat kedua. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Nah, muncul dua nama tapi gak terlalu mengenakkan. Yang satu namanya Euodia, maaf kalau namanya sama, tidak ada kesengajaan. Yang kedua namanya Sintike. Mereka bertikai, Paulus nasihati dua-dua temannya supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Dengar baik-baik. Apa yang terjadi dengan dua orang itu, Euodia dan Sintike, saya nggak tahu. Karena nggak dijabarkan dalam Alkitab. Tapi satu hal yang saya tahu, saya bisa menebak Paulus kasih mereka nasihat apa. Karena dia berkata di sini, aku nasihati mereka supaya sehati sepikir. Paulus sedang beritahu kepada dua temannya, kalian jangan berantem aja melulu, selesaikan. Selesaikan itu jangan basa-basi, sorry, tapi nggak bicarakan duduk masalah. Kalau kalian nggak bisa selesaikan berdua, aku bisa bantu, kata Paulus, aku menasihati kamu. Dari sini Paulus ajarkan, bahagia itu adalah pilihan. Kita mau tetap hidup dalam kepahitan, itu pilihanmu. Kita mau tetap hidup mengumpat dari orang lain, itu urusanmu. Kalau mau nyimpan mendendam, itu adalah keputusanmu. Paulus berkata seperti ini, orang itu baru bahagia kalau dia tidak melihat kelemahan orang lain. Orang yang sering lihat kelemahan orang lain dan dikejar terus, saya juga punya masalah dalam hal ini. Sama, setiap kita adalah orang, kita tidak usah munafik. Saya pun bergumul dengan hal-hal yang sama. Tapi ini firman Tuhan untuk kita, untuk Anda maupun untuk saya. Orang yang seringkali kejar kelemahan orang dan membesar-besarkannya dan menuntutnya adalah orang yang diri sendirinya tidak bahagia. Orang yang gak bahagia dengan dirinya sendiri maksud saya.
Orang yang punya problema menerima dirinya biasanya punya masalah menerima orang lain. Benar? Saya bersyukur loh, anak-anak AOG itu nggak pernah pergi ke internet, sosial media, lalu serang-serang ministry lain, lalu serang-serang agama lain, lalu serang-serang gereja lain, nggak pernah. Saya, meskipun saya gaptek sekali-kali saya memantau gitu loh. Nggak pernah. Mengapa? Karena kalian di AOG nih puas, dicintai, dikasihi. Jadi kalian tidak perlu cari-cari masalah dan gara-gara di luar sana. Oh haleluya, ya. Tapi saya pernah jadi korban serangan gitu. Nggak cuma saya ini wakil Anda. Kalau saya diserang tuh kalian yang diserang sebenarnya. Oh AOG gini, Mawar Sharon gini, teachingnya dilawan dan sebagainya. Dan yang gencar untuk olok-olok maupun untuk mengejek maupun menyerang, menghakimi, dan juga ngomongnya nggak keruan segalanya itu, pertama-tama kalau didengar, dibaca panas ya. Meskipun nggak secara pribadi, hanya lewat media. Tapi Tuhan ngomong sama saya begini, Roh Kudus kasih hikmat. Sebenarnya kamu harus kasihan sama mereka. Mereka itu nggak bahagia di gerejanya. Saking nggak puasnya, nggak bisa salurkan, mereka keluar sikat di gereja-gereja lain. Yang bukan gerejanya, yang bukan urusannya. Ada juga dari agama lain. Karena mereka tidak menemukan fulfillment, kepuasan batin di dalam apa yang mereka sembah. Mereka serangi orang Kristen. Kristen sesat lah, Yesus ginilah, Yesus manusia lah dan sebagainya. Sampai ada satu orang yang bicara berikutnya di komentar, lu urusi agama lu sendiri, gua urusi agama gua. Nggak usah jawab begitu sebenarnya. Yang Kristen jangan kepancing. Tapi waktu saya lihat gitu, saya hanya doakan Tuhan. Ini orang-orang yang marah dengan hidupnya sendiri. Dia lampiaskan ke kami. Biar kami menjadi seperti Yesus, tidak membalas gigi dengan gigi, mata dengan mata, pipi tampar pipi. Tapi biarkan kami berdoa buat orang-orang ini. Seperti Yesus di kayu salib. Bapa ampuni mereka. Mereka nggak tahu apa yang mereka katakan. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. You and I will only be happy if we never think that we are the center of the universe. Kalau kita hanya bahagia kalau kita tidak pernah berpikir bahwa kitalah pusat alam semesta. Paulus bilang sama Sintike dan Yuodia, grow up will you? Ayo dewasa, kata Paulus. AOG is not about you. It's not about me. Ministry is not about us. It's about him. Pelayanan bukan tentang aku, bukan tentang kamu, bukan tentang kita. AOG juga bukan, saudara. Semua yang kita lakukan ini semua adalah untuk dia. Untuk dia. Jadi apa susahnya ngalah? Aku dilanggar Tuhan. Emangnya pelayanan adalah tentang kamu di tempat pertama? Bukan Tuhan. Ya sudah, ngalah lah. Lebih baik disalah ngerti. Lebih baik kita itu diperlakukan dengan tidak adil daripada kita sendiri memperlakukan tidak adil. Bisa mengerti? Nangkep ini ya, bahagia adalah pilihan itu seperti apa? Belajar dari Yuodia dan Sintike. Dan kalau di sini ada yang namanya yang sama, spiritnya harus beda. Ya, kita lihat ayat berikutnya. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos. Namanya keren ini. Sunsugos. Horyugen. Kan bate. Sashimi. Mulai lapar nih. Bahkan ku minta kepadamu Sunsugos, temanku yang setia. Nah, disebut salah satu daripada ayat 1 yang jadi puisinya Paulus itu. Sunsugos salah satu yang membuat Paulus itu jadi senang, memikirkannya aja senang. Temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ada nama-nama tertentu, kalau Anda ucapkan di mulut itu mendatangkan rasa ayem di hati. Memang hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Hanya nama Yesus yang mengundang penyembahan. Yang menyebabkan kekaguman. Tapi ada nama-nama tertentu di dalam benak kita. Kalau kita sebutkan sekarang, bisa mendatangkan perasaan a pleasant feeling. Ada nggak nama-nama kayak gitu? Bersyukurlah kau punya orang-orang itu. Mungkin ada orang yang namanya Agus ya. Agus, puji Tuhan tuh Agus Tuhan.
Kalau bukan karena Agus, ya aku ndak ada hari ini di AUG. Dia yang ajak aku. Dialah Sun Sugosku. Dia bukan Sun Gokongku. Mirip sih, Sun Sugosku tapi. Ada nama-nama, tapi ada nama-nama yang every time you think of it, kita bahkan tidak mau mengucapkan nama-nama itu. Setiap kali kita ucapkan keluar merinding yang gak enak. Rasanya orang itu, aduh Tuhan, susah sekali. Jangan sampai gini loh, Anda tidak bisa pilih-pilih nama siapa yang mendatangkan perasaan apa kepadamu, tapi Anda bisa pilih namamu mendatangkan perasaan apa dalam diri orang lain. Anda jangan pilih-pilih antara Agus dan Andi. Kalau Andinya yang menjengkelkan, Agus yang baik, justru yang Andi itulah PR-mu untuk mengasihi mereka yang tidak layak. Kalau engkau menyapa semua orang yang menyapamu, apa upahmu? Bagaimana dunia bisa tahu bahwa aku datang dari Bapa? Kalau bukan karena manifestasi kasih di dalam dirimu, kalau engkau menyapa orang yang tidak layak, engkau menaruh bara api. Kita memang tidak bisa mengontrol atau mengendalikan Agus harus gimana, Andi seperti apa. Manusia harus memilih jalur hidupnya sendiri di hadapan Allah. Tapi kita punya pilihan, saudara. Kita mau menjadi nama yang menambahkan nilai plus dalam diri orang lain, atau kita menjadi nama yang setiap kali kita ucapkan sama merindingnya kalau orang ucapkan Hitler, Mussolini, dan siapa lagi. Kita bisa pilih. Dan inilah Alkitab berkata di ayat 3 tadi, tolonglah mereka, Clemens dan Sun Sugos ini, karena mereka berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bahagia sejati hanya ditemukan di dalam hati orang yang punya tujuan lebih tinggi daripada menyenangkan dirinya sendiri. Kalau Anda dan saya hidup bagi diri sendiri, kita punya mobil baru pun bahagianya hanya 1 hari. Percaya enggak? Minggu depan kita mungkin bangga sesekali kalau dilihat teman yang belum melihat, kita belum sok-sokan show off-kan mobil baru kita. Tetapi waktu kita mengendarainya minggu itu, apalagi minggu-minggu berikutnya, sudah enggak kerasa baru. Betul enggak? Kalau kita punya fokus hanya kepada jodoh, pokoknya gue dapat jodoh, nanti sudah menikah, bosan. Karena tidak punya tujuan lebih tinggi, hanya kecantikan. Nanti orang lain tiba-tiba lebih cantik, karena Anda sesekali melihatnya. Kalau istri atau suami, setiap hari, siang dan malam, bahkan belum make up, belum sikat gigi. Kalau anak muda hidup hanya untuk gini loh, aku bahagia kalau nanti aku kawin. Think again, you won't. Pernikahan itu bahagia, karena dia punya tujuan lebih tinggi. Dan di sini dikatakan Paulus, tujuan tertinggi adalah pekabaran Injil. Barang siapa menyintai nyawanya, barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangannya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena Injil, karena firman, gue akan memperolehnya. Artinya, justru mereka yang mencari kerajaan sorga dulu, yang akan ditambahkan kebahagiaan. Amin? Amin? Kita lihat lagi ayat 4. Sekarang ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. I love this, ayat 4 dan 5. Bersukacitalah. Sekali lagi, aku ngomong lagi sekali ya. Bersukacitalah, Tuhan sudah dekat. Ini sekali lagi Paulus menceritakan pada kita betapa bahagianya melayani Tuhan. The joy of the Lord is our strength. Tahu nggak? Orang yang melayani itu punya satu botol kebahagiaan ekstra yang orang yang tidak melayani tidak miliki. Paulus berkata, bersukacitalah. Sekali lagi, a second intake atau dosis double porsi. Bersukacitalah, Tuhan sudah dekat. Orang yang melayani itu, dia tahu dia sedang menuju kepada sebuah upah yang melayani Tuhan dan bukan melayani dirinya. I'm glad. Saya menikmati hidup dengan keluarga saya, dengan orang yang saya cintai itu on the way. Mengerti maksud saya kalau di dalam Anda kalau chatting sama orang OTW itu. Tujuan saya bukan kesenangan, tujuan saya adalah kerajaan Tuhan. Sambil jalan, sambil menyelam minum air, sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Tujuan saya itu menyenangkan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Kerajaan Tuhan yang ada di ujung sana. Sambil berjalan dengan orang-orang yang saya cinta, teman maupun keluarga, kami menikmati liburan. Kami menikmati jalan-jalan ke Bali. Kami menikmati ngafe di mana. Kami menikmati memperoleh berkat. Harta benda kami bertambah. Kami menikmati hobi. Kami menikmati aktivitas.
kami menikmati kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri sambil jalan, bergandeng tangan menuju ke tujuan. Kiri kanan kulihat banyak sekali, banyak pohon cemara. Tapi tujuannya, cemara itu bukan tujuanku. Tujuanku adalah naik-naik ke puncak gunung. Puncakku adalah pekabaran Injil itu. Who says following Jesus? Siapa bilang mengikut Yesus hanyalah berkorban saja. Tuhan tidak lupa matematika. Kau cari dulu, Dia tambahkan. Kebahagiaan datang dari penciptamu yang menciptakan seluruh spare part hidupmu. Dia tahu bagaimana membahagiakanmu. Itulah sebabnya saya suka lagu yang berkata, I will enter his gate with thanksgiving in my heart. I will enter his court with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia tahu, Dia belum pikun, Dia gak lupa bagaimana menggirangkan, membahagiakan anak-anaknya. Saya papa, saya tahu. Doa saya tertinggi salah satunya adalah supaya anak-anak saya bahagia. Masa ayah yang jahat seperti saya tahu bahagiakan anaknya. Bapa di sorga tidak tahu gimana memberi jodoh kepadamu. Bagaimana memeliharamu, mengisi dompet yang ada di celanamu, di kantongmu. He knows how to make us glad, but He knows what we need the most. He knows why He has created us. Dia tahu kenapa kita diciptakan. I love it. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Coba katakan kanan kirinya, jangan kamu khawatir. Tuhan tahu bagaimana membahagiakanmu. Oke? Kita lanjut ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah, ini indah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. I love this. Damai sejahtera itu yang melihara hati pikiran kita. Jadi ini konklusinya. Lihat saya. Tidak pernah kita yang menjaga pelayanan. Tahu nggak? Pelayanan yang jaga kita. Itu bahagianya. Karena pelayanan, kita lebih mikir kalau mau jatuh dalam dosa. Karena kita tahu kita bertanggung jawab kepada pemimpin kita. Dan juga karena kita bertanggung jawab memimpin orang-orang di bawah kita. Sebenarnya saya sendiri bersaksi, sejak tahun 92 saya melayani, sejak tahun itu saya lahir baru, 24 tahun ini saya tidak pernah jaga pelayanan. Pelayanan itu yang pelihara hati dan pikiran saya dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya orang dalam masalah, ada satu orang kena kasus di dalam satu orang, lalu dia diundang untuk bisa melayani seseorang, bukan untuk berkhotbah, tapi untuk ikut di CG, di connect group, tetap doakan orang segalanya. Dagingnya berkata, nanti tunggu sampai kasusku lewat. Padahal bukan salahnya, dia disalahi orang. Tapi Roh Kudus bilang sama dia, jangan tinggalkan pelayanan. Karena bukan kamu yang jaga pelayanan itu, tapi pelayanan itu yang jaga kamu. Dia tetap pergi dengan berat hati, dia doain orang, lihat orang lain dijawab. Dia bertanya di dalam hati, kenapa aku kok belum dijawab? Orang lain saya doakan diluputkan, dilewatkan. Tuhan bilang sama dia, setiap orang ada waktunya. Tapi waktumu hari ini adalah untuk melayani. Saya dengar dia punya cerita, saya merinding. Saya berkata, saya peluk dia, saya berkata, baru kemarin, aku bangga sama kamu. Saya bangga sebagai gembalamu. Listen. Pelayanan yang menjagamu. Bukan sebaliknya. 24 tahun ini, ministry has guarded me. Saya orang yang sangat pemarah, saya nggak peduli orang segede apa di depan saya, keluarga saya paling tahu. Kalau saya marah, salah satu dosa utama saya dulu, salah satu, nggak cuma satu. Kalau saya marah, saya bisa seperti orang kesurupan, saya nggak peduli saya sana jenderal, saya nggak peduli sana bawa pistol. 24 tahun, jangankan 24 tahun, saya tidak bisa tahan marah saya. Satu hari saya berkelahi 3-5 kali itu biasa. Hanya karena kadang-kadang cuma tatap mata, saya bisa nggak tahan, saya bisa luapan emosi. Saya orangnya gitu. Jangankan 24 tahun, 24 detik aja nggak bisa tahan tanpa tukaran kok. 24 tahun telah kugantungkan sarung tinjuku. Tak pernah satu orang pun saya pernah pukul.
24 tahun ini. Bukan karena saya hebat. Ministry has guarded me. Mau pukul orang pikir, hari Minggu mau pimpin pujian. Lucu, ada satu cerita orang yang emosian di gereja. Ini lucu sekali. Saya nggak usah cerita gimana ya, pokoknya spesifiknya. Pokoknya orang ini kenal baik dengan saya. Marah. Dia marah kan. Ini orang kalau udah marah ya terkenal kayak saya dulu gitu. Banyak kita yang kayak gitu. Wah, kalau dia bisa turun dari mobil, dia pukul, dia gasak segalanya mungkin. Dia udah keluar dari mobil itu mau gasak orang itu. Tiba-tiba lewat. Shit. Shalom ko. Ada yang bahkan ngomong, oh kok ini yang barengi Ko Philip ya? Langsung buyar. Kalau gua pukul, BOOM! Ko Philip akan panggil aku. Mati aku. It's good. Saya jadi racun tikus. Gak apa-apa, I don't mind. Kalau itu menghalangi seseorang terbunuh hari itu. Paham maksud saya? Ministry guards you, not the other way around. Don't leave it, no matter what. Sekalipun kalau di sini ada dosa jatuh dalam amoralitas contohnya. Anda mungkin didisiplin, bukan berarti nggak ministry. Disiplin daripada pelayanan yang nampak, tidak berarti Anda bisa melayani. Bukan berarti Anda berhenti melayani loh ya. Anda bisa tetap melayani sekalipun di balik layar. Hal sederhana seperti, ya sudah aku didisiplin berapa bulan, tahun bahkan. Beresin kursi. Terlibat pelayanan yang di balik layar banyak. Banyak sekali Anda bisa terlibat. Siapa bilang pelayanan itu hanya mimpin pujian dan khotbah? Siapa bilang? Nggak usah asyir ketemu jemaat loh. Kamu kok asyir model kayak gini? Bisa. Pelayanan yang lain kebutuhannya tak terhingga. Doa sendiri di menara juga pelayanan. Kita butuh doa saudara. Kita pergi pelayanan misi kemana, butuh banyak peluru doa. Kerasa loh saya ini adalah user, pemakai jasa doa Anda. Kalau saya nggak didoakan di ujung sana itu terasa. Percaya nggak? Terasa. Kalau didoakan jemaat, sariawan pun tidak keluar. Kadang-kadang kalau capek ya, saya itu kelemahannya kalau saya tubuh capek itu sariawan keluar. Pernah sekali capek setengah mati, sariawan tetap gak keluar. Saya kembali tanya sama jemaat berapa yang doakan saya, angkat tangan ratusan. Saya bilang inilah sebabnya sariawanku gak berani muncul. Ngerti maksud saya? You can serve God in the secret places. Ya, rasanya gak bisa habiskan semua, tapi kita baca beberapa lagi ya. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Semua yang benar, semua yang mulia, adil, kudus, dan yang manis. Semua yang benar dan layak didengar, pikirkanlah semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, adil, kudus, dan yang manis. Yang manis ini jangan takut diabetes, ini gak ada gulanya. Semua yang benar dan layak didengar, pikirkanlah, jangan cuma pikirkan, mimpikanlah semua itu. Bawa tidur bahkan, bukan hanya dibawa bangun. Bahagia pelayanan terletak juga seninya di sini, menjaga hati. Mau tahu pikul salib artinya apa? Bukan menderita berdarah-darah, dibunuh, dimartir, dipenggal ISIS. Itu iya, ekstrimnya. Pikul salib bagi setiap pelayan Tuhan. Di dalam kebahagiaan Bapa di sorga, masuklah hai hambaku yang baik. Dalam kebahagiaan Bapakku. Tahu? Pikul salib itu pada dasarnya artinya apa? JAGA-HATI. Jaga hati. Semua yang benar, semua yang mulia,
adil, kudus, dan yang manis. Semua yang benar dan layak didengar, pikirkanlah semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia. Anak muda, mari kita semua sama-sama terima perkataan ini. Adil, kudus, dan yang manis, bukan yang pahit, jangan kepahitan. Semua yang benar, bukan gosip dan fitnah, dan layak didengar, itu dia. Mimpikanlah semua itu. I love you so much. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here, singer, because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Mari kita angkat tangan kita, kata-kata, thank you Jesus, 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 thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari kita sama-sama bergandeng tangan sebagai satu keluarga. Kita katakan ini, I am here, yes, because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds. Terus angkat tanganmu, katakan, thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you for this family. Jesus. Thank you for your church. Jesus. Thank you for ministry. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I have come again. Forever I will praise your. Terima kasih, katakan, terima kasih Yesus, Yesus.
jangan berhenti, musik main terus. Saya minta segera cari beberapa orang di sekelilingmu. Peluk orang itu juga gak apa-apa. Kalau kaku, gandeng tangan saja. Saling doakan supaya orang itu maju dalam pelayanan. Bisa lakukan itu? Berikan yang dari hati GBU pada orang itu. Doakan dia. Berbahasa lidah kalau yang bisa, yang gak bisa. Kita bisa berdoa pakai bahasa Indonesia dan bahasa kita. Berkati orang itu. Minta Tuhan buat dia maju dalam segala sesuatu. Bahkan kalau perlu, melampaui dirimu. Cepat, saling berdoa. Cari orang. Kasih Yesus. Yesus. Pray, pray. As a family you pray. Yesus. 感谢耶稣，只因着你恩典，使我们为你活。我真没你知道，永远。感谢耶稣。Pray, everybody pray as a family. 耶稣，耶稣。Yesus. Sampai yang di baris belakang, jangan ada satupun yang bolos. Kita keluarga, ini hubungan. Semua berdoa. 是我们为你活，我真没你知道，永远。只因着你恩典，是我们为你活。我真没你知道，永远。只因着你恩典，是我们为你活。我真没你知道，永远。Sekarang tanya kepada orang yang Anda doakan, sudahkah dia dibaptis? Ataupun sudahkah dia diselamatkan? Jangan bergantung altar call dan pengkhotbah. AOG harus mandiri soal urapan ini. Kalau Anda tanya sama orang itu, sudah enggak kamu dibaptis? Belum, hari ini ada baptisan. Jangan ditunda ya, lebih baik pada saat hari ulang tahun AOG kamu lahir baru. Gak ada waktu lebih pas daripada itu. Coba tanya orang itu, apakah kamu sudah diselamatkan? Apakah kamu sudah gabung CG? Connect group, kelompok kecil kami, pengembalaan kami. Kalau kamu belum, ayo, saya ajak kamu maju ke depan. Kita berdoa di hadapan Tuhan, bukan datang ke kofili, bukan datang ke pendeta, bukan datang ke pembicara, tapi datang ke Tuhan Yesus. Kamu buat langkah hari ini, buat komitmen sama Tuhan. Now is the time. Jangan undur, jangan ulur. Jam kehidupan diputar hanya sekali, tak tahu kapan berhenti. Tanya orang di sebelah kanan kirimu. Tanya, kalau sudah Anda mendapatkan jiwa-jiwa itu, kalau Anda sudah mendapatkan domba-domba yang tersesat itu, bawa maju sekarang. Kasih tepuk tangan bagi mereka yang akan maju ini. Come on, terima kasih. Katakan, terima kasih. Bawa maju sini, cepat. Kamu barengi, anak AOG barengi. Yesus, Yesus, terima kasih. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Nih, Yesus, Yesus. Oh, masih banyak yang maju. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Come on. Haleluya. Buat hidupku sekarang, ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu
memujimu selamanya, hanya anugerah-Mu. buat hidupku sekarang, bukan memujimu. Selamanya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Oh haleluya. Tidakkah kalian bersyukur punya teman-teman yang seperti tadi menanyaimu atau yang membawamu ke sini? Ada teman-teman tertentu yang mendekatkanmu pada Kristus, mendekatkanmu pada Tuhan, bukan menjauhkan. Aku bersyukur untuk setiap orang yang taat hari ini bawa temannya. You are a true friend, you are a true friend. Kalian tak main aman, kalian ambil risiko, disalah ngerti, dianggap fanatik, tapi lihat, ketaatanmu membuahkan. Ada satu lagi kalau kalian masih baru pertama kali di sini. Here is my very good friend, who will be your very good friend too. Ini adalah Gembala AOG. Yang akan memimpinmu sekarang untuk doa menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh di dalam hatimu. Dan nanti juga menjelaskan ada baptisan. Nanti baptisannya kemana? Silakan Miss Mac take over doa terima Tuhan Yesus. Angkatlah tanganmu. Kalian bintang-bintangnya Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan menemukan kalian. Dan sewaktu kalian maju dan mengambil langkah ke depan ini, maka kalian akan dipenuhi sampai sudut hati kalian yang paling dalam. Ikuti saya berdoa dengan tangan terangkat. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah ke hidup saya. Jadilah raja atas hidup saya. Bertahta dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Oleh karena pengorbananmu, dosaku diampuni. Roh Kudus, tuntun aku. Roh Kudus, ajar aku untuk hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Kupersembahkan hidupku dalam nama Yesus. Katakan sama-sama, dalam nama Yesus. Sekali lagi sampai ke belakang kita dukung sama-sama, katakan dalam nama Yesus. Kita semua katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sewaktu saya ada di belakang panggung, air mata saya menetes karena Tuhan katakan, bolehkah kalau Anda adalah bintang-bintangnya Tuhan, Anda angkat tangan dimanapun Anda berada. Dan kita mau sama-sama nyanyikan, ku mau bercahaya. Karena sewaktu Pastor Philip tadi nyanyikan, itu hati yang muncul di hati saya sewaktu praise tadi. Dan inilah bintang-bintang Tuhan yang ada di tempat ini kita akan dedikasikan. Dan saya minta tim basket yang hadir untuk siap-siap ke balik panggung dan naik ke atas. Saya minta tim basket digiring ke belakang panggung dan mereka siap-siap naik ke atas. Mari bintang-bintangnya Tuhan sampai lambaikan tanganmu sampai ke belakang. Sama-sama. Mau bercahaya. Yes. Bagaikan bintang-bintang. Yes. Di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Setiap anak muda di tempat ini, kalian adalah bintangnya Tuhan. Kalian akan bercahaya, kalian akan bersinar, membawa kemuliaan Tuhan dimanapun kalian berada, menceritakan perbuatan Tuhan. Thank you Jesus. Biar kami hidup selalu. Ambil handphonenya. Amin, nyalakan handphone setiap hari kita. Aku akan bercahaya. Ku mau bercahaya. Bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegar Kalau yang masih punya handphone dengan lampu sorotnya, ayo keluarkan semua. Kita nyanyikan lagi. Mari kita berangi dengan lampu-lampu di sini. Menceritakan perbuatan Tuhan. Oh, ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan.
Tuhan. Di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Buka bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan. Menceritakan perbuatan saksi-saksi Tuhan. Ini kami, bintang Tuhan. This is our Lord. Dalam kemuliaan-Nya. Hanya jemaat saja dengan suara lembut katakan, sambil arahkan tanganmu. We're gonna pray for this basket team. We're gonna pray for Team Eagles. Maukah kalian mendukung supaya sungguh menceritakan perbuatan Tuhan? Father, Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kami berdoa untuk tim basket ini Tuhan. Sehingga Tuhan, waktu mereka bermain Tuhan, mereka menceritakan perbuatan Tuhan. Di dalam final game Tuhan, kami percaya Tuhan, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita Tuhan? Kemenangan Engkau berikan Tuhan, sukacita Engkau berikan Tuhan, cerita ajaib Engkau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerimanya, sama-sama katakan amin. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang. Yes. Thank you Tuhan. Terang kasih Tuhan, ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Hanya singer saja, jemaat, maka ada bagian dari kalian juga. Angkat tanganmu. Ini bukan doa berkat, tapi saya ingin berdoa agar ada urapan Tuhan bagi setiap jemaat yang bergerak di dalam bidang seni, performing art, visual art, yang mau masuk ke dunia bisnis, yang mau bekerja di dunia sekuler, orang-orang yang bergerak di dalam bidang olahraga, orang-orang yang bergerak di dalam bidang IT, setiap bidang di mana anak muda di tempat ini berada. Maka aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mengalirlah urapan dari surga, bukan menjadi anak muda yang biasa-biasa, tapi jadi anak muda yang tidak malu berdiri dalam kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Maka terimalah skill yang datangnya dari surga, maka terimalah koneksi yang datangnya dari surga, maka terimalah pengurapan yang mengalir terus terimalah dari surga mengalir di hidupmu, sehingga engkau menjadi highly spiritual, highly influential, highly intellectual, membawa dampak, membawa kemuliaan Tuhan, menceritakan